Nah, biar bawaannya nggak pengen rebahan dulu, saatnya kita berkebun untuk melengkapi kegiatan hari ini. Pasti udah tahu kan, kalau berkebun ini sudah menjadi tren. Saya mengingatkan, dengan berkebun ternyata bisa menghilangkan stres. Nah, bagi sahabat pecinta tanaman, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah pot atau wadah tanam. Ada beragam pot dengan fungsi yang berbeda-beda sahabat di rumah. Mulai dari taman dalam wadah kaca atau terarium, pot gantung, pot duduk, hingga pot yang menggunakan sabut kelapa atau kokedama. Wah, seru banget ya. Tapi sahabat di rumah udah tahu belum nih ide mau menanam apa? Nah, kalau belum, nggak usah bingung. Gimana kalau kita menggunakan teknik kokedama, teknik menanam asal Jepang yang berbentuk bola seperti ini. Lucu dan menarik ya. Biar lebih paham lagi menggunakan teknik kokedama, langsung aja kita belajar sama ahlinya, sahabat saya, Yulia. Si bulat yang menyegarkan mata. Inilah kesan pertama saat melihat keunikan kokedama, metode tanam asal Jepang yang menggunakan media sabut kelapa sebagai pengganti pot. Tanaman dengan teknik kokedama juga dekoratif mempercantik ruangan, seperti yang dilakukan oleh Yulia, si penggiat kokedama. Agar makin cantik, perempuan asal Jakarta kelahiran 20 Juni 1982 ini menambahkan beberapa kreasi pada kokedama. Mulai dari rotan sintetis, tali goni, hingga gantungan makrame. Karena keunikan kokedama inilah, Yulia kerap diundang untuk berpameran dan memberikan pelatihan kokedama. Oke sahabat, saya akan menjelaskan tutorial cara pembuatan kokedama. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama tanaman yang akan kita buat kokedama, media tanam kita menggunakan kokopit, serabut kelapa untuk membungkus kokedamanya, benang untuk mengikat, dan juga gunting. Tahap pertama adalah tanaman yang akan kita buat
kita lapisi dengan media tanam kokopit. Sebelum digunakan, kokopitnya harus basah, karena kalau misalkan tidak basah, dia akan susah untuk dibentuknya. Oke, kita gunakan media tanam secukupnya sampai akarnya tertutup. Setelah dirasa cukup, langsung kita siapkan serabut kelapa untuk membungkusnya. Kita letakkan serabut kelapa di bawah. Setelah itu, tanaman yang sudah dilapisi dengan media tanam kita tutup sampai media tanamnya semuanya tertutup. Seperti ini. Setelah rapat, kita ikat dengan benang jahit. Kita lilit terus sampai serabut kelapanya semua terikat. Semakin banyak lilitan, bentuk dari kokedama ini akan lebih semakin sempurna. Dililit terus sampai serabut kelapanya ini merekat, sambil kita bentuk-bentuk supaya bentuknya bulat seperti bola. Kalau benangnya putus, nggak usah khawatir, langsung diikat aja, dia akan otomatis mengikat sendiri. Kalau dirasa sudah cukup bulat bentuknya, sudah bisa diikat. Nah, tara, cukup mudah kan buatnya? Nah, gimana sahabat di rumah? Sudah mengerti kan teknik kokedama? Sebenarnya kalau di Indonesia menggunakan sabut kelapa seperti ini dan kokopit sebagai media tanam. Lalu kita ada tanaman, lalu kita taruh menjadi satu dengan sabut kelapa, lalu dililitkan dengan benang menjadi seperti ini nih. Wah, kalau di Jepang biasanya menggunakan lumut loh. Nah, jadi penasaran ya, gimana sih cara perawatan tanaman dengan menggunakan teknik kokedama ini? Nah, sahabat di rumah wajib melihat yang satu ini. Kenapa di Indonesia memakai serabut kelapa? Karena Iya. lebih mudah ditemukan gitu. Nah, kalau untuk yang lumutnya sendiri apa perbedaan nih dengan yang sabut kelapa sama yang lumut gitu, kokedamanya? Bedanya itu hanya Oh, kalau ini nih kokedama yang Ya, lumut nih. ini Oh, contohnya. oke. Oke. Ini contohnya ya. ya Ini perbedaannya apa? bedanya kalau misalkan lumut dia itu kan butuh udara yang lembab ya Iya. gitu. Sedangkan kita apalagi di Jakarta ya, itu kan udaranya agak panas. Jadi kalau misalkan menggunakan lumut kita harus lebih sering-sering disemprot supaya dia lembab terus Oke. gitu. Nah, kalau sabut kelapa, Kalau serabut kelapa Oh. itu dia lebih mudah untuk treatmentnya. Jadi kita cukup dicelupkan di dalam air sampai dia menyerap Iya. dan itu tidak perlu setiap hari. oh Gitu. gitu ya. Kalau yang lumut ini emang mesti jaga kelembapannya. Nah, Betul. Mbak Yulia penasaran aja kalau jenis tanaman apa yang bisa menggunakan teknik kokedama ini? Sebenarnya semua tanaman itu bisa dibuat kokedama. Iya, yang penting itu bukan tanaman yang besar seperti tanaman di hutan ya, yang bentuk batangnya kayu seperti Iya, itu iya. gitu. Tapi Semuanya bisa nggak dipakai. ada jenis-jenis tertentu, semua bisa ya? Semuanya bisa, hanya penempatan aja karena kan ada jenis tanaman yang bisa indoor dan outdoor Iya. gitu. Nah, sebenarnya juga sahabat di rumah dari tadi ngeliat, wah gampang banget, tapi manfaatnya apa sih dengan menggunakan teknik kokedama ini? Selain bentuknya yang imut gitu kan ya, untuk mempercantik ruangan, perawatannya juga mudah. Lalu perawatannya seperti apa sih kalau dengan tanaman-tanaman dengan teknik kokedama ini? Oke, saya akan mencontohkan cara perawatannya ya. Iya. Karena keunggulan dari kokedama itu sendiri, itu salah satunya adalah perawatannya itu mudah. Jadi dia cukup siapkan air di dalam wadah, bisa gunakan baskom atau ember kecil gitu ya, isi air, cukup dicelupkan seperti ini aja. Sampai terendam. Ini ya. Sehari sampai terendam si media tanam ini sampai terendam, sampai dia menyerap. Ya. Setelah dipegang itu berat, berarti airnya sudah menyerap, udah Gitu ya. cukup ditiriskan sebentar, udah bisa diletakkan. Kita taruh di atas meja atau kita gantung. Oh, Seperti atau kita itu. kasih seperti ini ya? Ya, dikasih tatakan yang Alas, cantik ya, seperti oke. itu. Udah semudah itu, Mbak? Iya, simple banget, Mike. Dan ini dilakukannya berapa
Hari sekali atau berapa minggu sekali? Biasanya sih tergantung cuaca juga ya. Biasa Iya. 4 hari sekali bisa kita baru 4 celup hari kembali. sekali Iya. celup lagi ya. Nah, durasi untuk mencelupnya berapa lama? Nggak perlu lama sih ya. Yang penting yang tadi berat itu Iya, yang penting serasa di rasa airnya sudah menyerap, udah agak berat dipegang, udah diangkat. Wah, oke. Semudah itu ya sahabat di rumah ya. Nah, sahabat, selama 1 jam kita sudah tampilkan beragam ide nih. Mulai dari berolahraga, memasak, berkreasi dengan alat-alat yang ada di rumah, hingga berkebun. Nah, jadi udah nggak ada alasan lagi nih untuk mager atau rebahan dulu ya. Dan kalau beraktivitas, jangan lupa selalu libatkan keluarga biar tambah seru. Semoga menginspirasi ya. Kita jumpa lagi minggu depan dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan. Sehat-sehat untuk kita semua dan selamat pagi.